Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu. Hari ini kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah raya pada minggu ini, sekalipun via online. Tuhan menyertai kita dalam ibadah kita hari ini. Mari kita mulai ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang Kau berikan bagi kami. Hari ini kami mau masuk dalam pujian dan penyembahan kami. Dalam ibadah ini, Tuhanlah yang menyertai kami dan memberkati kami. Urapi kami yang melayani, dan juga Tuhan melawat kami yang dilayani. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.
hatimu. Terima kasih Tuhan. Ajar kami terus Tuhan, berdiam dekat dengan-Mu Tuhan. Kami mau tetap bersekutu dengan Engkau Tuhan, karena Engkau begitu mulia di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penyembahan kami Tuhan jadi dupa yang harum Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu terus bersekutu dengan Engkau Tuhan. Begitu mulia Tuhan, begitu agung. Terima kasih Tuhan. Biar hidup kami penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Por más
kasih buat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Terima kasih. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tangan dan yang memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tangan dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Sekali lagi, atas semua yang di bumi. Terima kasih Tuhan. Pujian penyembahan sangat luar biasa Tuhan. Tuhan dimuliakan lewat pujian penyembahan kami. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, sebagai ucapan syukur kami atas karya-Mu yang luar biasa. Biar persembahan ini Tuhan berguna untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Kami siap memberkati pekerjaan-Mu lewat persembahan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Persembahan, ucapan syukur, dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA atau BRI atas nama Bapak Delonak Manas seperti yang tertera pada layar. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kita terus dalam suasana pujian penyembahan. Kita menyambut kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita naikkan pujian ini. Segala pujian syukur bagimu di dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji, menyembah Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji, menyembah Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi. Segala pujian syukur bagimu.
kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Sekarang waktunya kami mendengar kebenaran firman. Mari berfirman kepada kami dalam bahasa dan kalimat yang sederhana. Urapilah hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus buat kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika manusia jatuh dalam dosa, ada kemuliaan yang hilang dari diri manusia itu. Kemuliaan itu yang membuat manusia yang tadinya bisa berhubungan atau berelasi yang intim dengan Allah, sekarang sudah tidak bisa. Kemuliaan yang membuat manusia yang tadinya dapat tinggal di tempat yang telah diciptakan Allah dengan penuh atau dengan dibekali dengan segala sesuatu yang baik, sekarang manusia terusir dari tempat itu. Kemuliaan di mana manusia harusnya bisa mencapai atau memperoleh hidup yang kekal, sekarang manusia harus menanggung akibat dari kesalahan itu dan tidak mencapai hidup yang kekal. Tentu Bapak Ibu mempertanyakan, kemuliaan apa yang dimaksud? Tahukah Bapak Ibu bahwa manusia ini diciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada? Creatio ex nihilo, diciptakan dari debu tanah yang tidak ada menjadi ada. Bahkan debu tanah diambil dari unsur bumi. Bumi dalam terjemahan Ibrani tohu, yang berarti tempat pembuangan. Tempat pembuangan siapa atau tempat pembuangan apa? Seperti yang kita ketahui bahwa ada satu makhluk atau individu yang bernama Hillel atau Lucifer yang ingin menyamakan posisinya dengan Allah. Dia ingin disembah oleh para malaikat yang ciptakan Allah. Dia ingin mendirikan tahtanya di atas tahta Allah. Atau dia ingin menyamakan dirinya dengan Allah. Sehingga akhirnya Allah membuang dia. Dan tahukah Bapak Ibu, dia dibuang ke bumi. Bumi adalah tempat pembuangan. Yakni dibuangnya makhluk yang memberontak terhadap Allah itu sendiri. Kalau saya berkata seperti ini, tentu akan membuka pertanyaan kita bahwa kalau demikian bumi adalah tempat pembuangan, kenapa Allah mesti menciptakan manusia pertama diambil dari unsur bumi, tempat yang tidak mulia atau tempat pembuangan. Lalu yang kedua ditaruh di bumi, tempat di mana makhluk yang memberontak telah ada di sana. Seolah-olah Tuhan Allah sengaja, seolah-olah Tuhan Allah mengkreasikan ini supaya manusia jatuh dalam pemberontakan. Pada pertemuan ini saya tidak akan membahas dan memberi pandangan tentang hal itu. Saya akan lebih banyak atau membahas tentang kemuliaan. Tapi itu tadi hanya saya sampaikan supaya Bapak Ibu tahu bahwa ketika saya ngomong manusia adalah makhluk yang mulia, bukan karena dia ciptakan dari unsur bumi, tapi ada hal yang lain. Manusia diciptakan dari unsur bumi, dari debu tanah, dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Lalu kenapa saya berkata bahwa manusia ketika jatuh dalam dosa, dia kehilangan kemuliaan? Kemuliaan apa? Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 memberi informasi begini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, yang tadi saya sampaikan. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Kata menghembuskan nafas hidup, dari kata Ibrani nismat, yang berarti Roh Allah dihembuskan ke dalam rongga hidung manusia itu sendiri. Jadi manusia yang diciptakan dari debu tanah yang tidak mulia, dari tempat pembuangan ini, sekarang dalam tubuh ini berdiam Roh Allah. Roh Allah itulah yang membuat manusia disebut sebagai makhluk yang mulia. Dan waktu dia jatuh dalam dosa, dia kehilangan kemuliaan itu. Kenapa? Roh Allah yang ada dalam dirinya sekarang keluar dan meninggalkan dia. Sampai di sini Bapak Ibu, saya ingin membawa Bapak Ibu pada pemikiran bahwa ketika Yesus mati di kayu salib,
dia bukan hanya menebus dosa-dosa kita. Tapi akibat dari penebusan dosa itu, salah satunya adalah kita dikembalikan pada kemuliaan. Roh Allah kembali berdiam dalam diri kita. Jadi waktu saya berkata pada Bapak Ibu bahwa manusia jatuh dalam dosa, dia kehilangan kemuliaan. Karena roh Allah tidak berdiam dalam dirinya lagi. Sebelum dia jatuh dalam dosa, dia penuh kemuliaan. Kenapa? Karena roh Allah berdiam dalam dirinya. Akibat dari roh Allah berdiam dalam dirinya, dia bisa berelasi, berhubungan dengan Allah. Dia bisa berdialog dengan Allah. Dia bisa mendengar hentakan kaki Allah. Dan dia berkuasa atas semua ciptaan yang diciptakan Allah di tempat yang mulia di mana manusia ditempatkan, yakni Taman Eden. Manusia diberi kebebasan untuk menikmati semuanya, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang nanti saya beritahu kepada Bapak Ibu, bahwa ketika Tuhan Allah berkata bahwa ketika kamu makan itu kamu akan mati, itu bukan kata kiasan, tapi benar-benar mati. Bahwa sebelum manusia itu jatuh dalam dosa, sebenarnya dia bukan cuma punya relasi, hubungan dengan Allah, mampu mendengar hentakan kaki Allah, berdialog dengan Allah, tapi dia juga memiliki hidup yang kekal. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, dia kehilangan kemuliaan itu. Kemuliaan itu yang disebut dengan roh Allah itu sendiri. Akibat dari kehilangan roh Allah itu sendiri, kemuliaan itu sendiri, manusia tidak lagi bisa berdialog dengan Allah. Manusia tidak bisa lagi mendengar hentakan kaki Allah. Manusia tidak bisa lagi berelasi, berhubungan dengan Allah. Mengapa saya menyebut bahwa manusia bisa mendengar hentakan kaki Allah, berdialog dengan Allah? Ketika Bapak Ibu baca dalam Kejadian pasal 3, tentang manusia jatuh dalam dosa, setelah mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, dan mereka tahu bahwa tubuh mereka telanjang. Ketika mereka mendengar hentakan atau Allah berjalan di taman itu, tentu ini memberi satu informasi kepada kita bahwa manusia bisa mendengar ketika Allah berjalan. Bahwa sebelum dia jatuh dalam dosa, dia bisa mendengar hal itu. Bahkan waktu dia sudah makan buah itu, dia masih bisa mendengar itu. Membangun satu paradigma bahwa manusia bisa mendengar hentakan kaki Allah. Bahkan waktu Allah mencari mereka, memanggil, "Hai manusia, di manakah engkau?" Dia bisa mendengar suara Allah. Ini menunjukkan bahwa manusia bisa berdialog langsung dengan Allah. Dan waktu dia jatuh dalam dosa, dia kehilangan itu. Bukan hanya kehilangan hal tersebut akibat dari kemuliaan Allah atau roh Allah sudah tidak berdiam dalam diri manusia, tapi manusia juga kehilangan hidup yang kekal. Dari mana paradigma itu atau pemikiran itu? Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17 yang tadi sudah saya singgung. Teksnya berkata begini. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau memakannya, pastilah engkau mati. Allah tidak menggunakan kata kiasan di situ. Kata mati itu bukan kata kiasan, tapi benar-benar mati. Ketika Adam mati, Bapak Ibu, usia Adam mencapai 930 tahun. Tahukah Bapak Ibu bahwa dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 mengatakan begini. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Berapa usia Adam ketika dia mati? 930 tahun. Belum mencapai 1000 tahun. Waktu Allah berkata bahwa waktu engkau makan buah itu, kamu akan mati. Benar-benar mati. Bahwa sebelumnya kalau dia tidak makan buah itu, dia akan mencapai hidup yang kekal. Satu hari di hadapan Tuhan itu sama dengan 1000 tahun. Dan Adam tidak mencapai 1000 tahun. Hanya mencapai 930 tahun. Itu berarti bahwa ketika manusia makan buah itu, dia kehilangan kemuliaan. Bahwa dia tidak mencapai hidup yang kekal. Karena kalau dia tidak makan buah itu, dia akan mencapai hidup yang kekal. Tapi karena dia makan buah itu, dia tidak mencapai hidup yang kekal. Usianya tidak mencapai 1 hari di hadapan Tuhan. Waktu manusia berbuat dosa, waktu manusia jatuh dalam dosa, dan Allah mengusir dia atau menghalau dia keluar dari Taman Eden, maka dia mengembara hidup mencapai 930 tahun. Ternyata itu tidak lebih dari 1 hari di hadapan Tuhan. Berarti bahwa Adam tidak melewati 1 hari di hadapan Tuhan. Dalam 1 hari itu, sebelum melewati 1 hari di hadapan Tuhan, dia sudah mati. 930 tahun. Sedangkan di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun.
Tapi waktu Yesus datang, Yesus mengembalikan semua itu. Ketika Yesus mati di kayu salib, mengampuni dosa-dosa kita, dia mengembalikan roh Allah itu dalam rohnya sendiri, roh anaknya yang tunggal, roh Yesus sendiri, roh kudus itu sendiri, yang adalah roh Allah, masuk dalam diri kita. Dan waktu dia masuk dalam diri kita, kemuliaan kembali pada diri kita. Sehingga hari ini, ketika kita percaya pada Yesus, kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Memang kematian secara fisik ini akan kita alami, tetapi kita akan menerima hidup yang kekal. Suatu hari nanti, jika waktu mengizinkan dan Tuhan mengizinkan, saya akan menyampaikan pada Bapak Ibu bahwa apa yang disebut dengan tubuh kemuliaan yang dibahas oleh Rasul Paulus. Apakah tubuh ini? Atau ada tubuh yang lain? Tapi saya sedikit memberi pandangan. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dia menambahkan diri kepada rasul-rasul, kepada murid-murid. Dia duduk makan bersama mereka, makan ikan, makan roti. Bahkan dia mengizinkan tubuhnya dicucuk oleh tangan Thomas. Waktu dia menampakkan diri kepada murid-murid, Thomas tidak ada di situ. Dan waktu Thomas berkata pada murid-murid bahwa kalau sebelum saya mencucukkan jari saya ke dalam bekas paku, kepada bekas lubang pada lambungnya, saya tidak akan percaya. Yesus tidak ada di situ. Tapi Yesus kembali menampakkan diri dan berkata, nih, cucukkanlah tanganmu. Bagaimana Yesus bisa tahu? Dalam tubuh yang sama, sebelum dia mati, sebelum dia dibangkitkan, murid-murid pun melihat dia dengan tubuh yang sama setelah dia dibangkitkan. Lalu apa yang dimaksud dengan tubuh kemuliaan itu? Apakah tubuh ini? Kalau Tuhan mengizinkan, satu hari kelak kita akan membahas akan hal ini. Tapi saya berharap Bapak Ibu mendapatkan pewahyuan, pengajaran-pengajaran dari para pengajar yang bisa membawa Bapak Ibu untuk mengerti apa itu tubuh kemuliaan. Yesus mati di kayu salib mengembalikan kemuliaan itu. Dan kita memperoleh hidup yang kekal. Manusia waktu jatuh dalam dosa, dia kehilangan itu. Tapi sekarang kita kembali memiliki itu. Kenapa? Karena kematian Kristus di atas kayu salib. Sehingga dalam kemuliaan yang telah diberikan kembali kepada kita Bapak Ibu, harusnya kita hidup sama seperti sebelum manusia yang pertama jatuh dalam dosa. Yakni kita bisa berelasi, berhubungan intim dengan Tuhan. Kita bisa mendengar suara Tuhan itu sendiri. Kita bisa berdialog dengan Tuhan. Kita bisa mengerti rencana Tuhan atas hidup kita ini apa. Sama seperti manusia sebelum jatuh dalam dosa. Apa yang mereka alami, mereka nikmati, mereka dapati dari Tuhan. Demikian pun mestinya sekarang ketika kita ditebus di kayu salib atas segala dosa kita oleh Yesus Kristus. Dan mengembalikan segala kemuliaan kepada kita. Mestinya kita hidup pun demikian. Kita hidup dalam keadaan yang baik sama seperti manusia pertama hidup di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa. Kita hidup dalam sebuah hubungan relasi yang intim dengan Allah sama seperti manusia pertama sebelum jatuh dalam dosa. Kita hidup dalam kuasa yang diberikan Allah untuk berkuasa terhadap segala ciptaan yang diciptakan Allah sama seperti manusia pertama sebelum jatuh dalam dosa. Kita hidup berkuasa atas diri kita ini karena roh Allah berdiam dalam diri kita dan kita ada pada tempat yang dikuasai oleh roh Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, waktu roh Allah berdiam dalam tubuh manusia yang pertama sebelum jatuh dalam dosa, manusia yang pertama itu dalam keadaan yang baik. Memang Alkitab tidak memberitahukan berapa durasi waktu dari manusia pertama hidup sebelum mereka jatuh dalam dosa. Saya juga tidak bisa menafsirkan berapa durasi waktunya. Bahwa Adam dan Hawa hidup berapa lama di Taman Eden sebelum mereka akhirnya jatuh dalam dosa. Saya juga tidak bisa menafsirkan berapa durasi waktunya. Tapi saya mau bawa Bapak Ibu bahwa manusia yang pertama hidup di Taman Eden itu, dia hidup dalam keadaan yang baik. Dan Allah menempati tubuh yang diciptakan dari sesuatu yang tidak bernilai. Sesuatu yang tidak berarti, diambil dari unsur bumi, tempat pembuangan. Tapi Allah menempatinya. Sebelum dia jatuh dalam dosa. Dan waktu Allah menempatinya, manusia itu hidup dalam keadaan yang baik. Bisa berhubungan dengan Allah, bisa berelasi dengan Allah, bisa mendengar suara Allah, bisa berdialog dengan Allah, dan memiliki hidup yang kekal. Bahkan, mereka hidup dalam keadaan yang sehat, dan keadaan yang kuat. Sekarang, roh yang dimiliki oleh Allah itu, roh Allah itu sendiri, telah dikembalikan kepada kita, dalam pengorbanan putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus.
maka dalam diri kita sekarang ada roh Allah. Roh itulah yang membuat kita bisa berelasi, berhubungan, berdialog, mendengar suara Tuhan. Kenapa? Karena sekarang kemuliaan itu dikembalikan pada kita. Tapi satu pemikiran yang saya mau informasikan pada Bapak Ibu. Mungkinkah dalam tubuh jasmani ini yang didiami oleh roh Allah, mungkinkah roh Allah berdiam di dalam tempat yang kurang baik, tidak berkualitas? Apakah mungkin ketika ada roh Allah di dalam tubuh ini, lalu tubuh ini menjadi tubuh yang tidak baik, tubuh yang tidak berkualitas, tubuh yang tidak kuat dan kokoh? Atau dengan sederhana saya mau berkata, apakah mungkin kalau ada roh Allah dalam tubuh ini sakit-sakitan? Apakah mungkin ada roh Allah dalam tubuh ini menjadi tubuh yang lemah? Apakah mungkin ada roh Allah dalam tubuh ini menjadi tubuh yang susah, menderita, penuh kesengsaraan, penuh kemelaratan, penuh kesulitan? Bukankah seharusnya ketika ada roh Allah dalam tubuh ini kuat, tubuh ini sehat, tubuh ini diberkati, tubuh ini penuh keberhasilan, tubuh ini penuh kemakmuran, tubuh ini penuh dengan kekuatan Allah. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Tentu kalau saya berkata begini Bapak Ibu, mungkin agak sedikit mengundang perdebatan. Tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa tabut perjanjian Allah yang Allah suruh Musa untuk membangunnya lewat Belsael dan Ahoilab, itu sebagai tanda atau sebagai tempat di mana Allah berdiam atau Allah hadir. Maksudnya Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Tabernakel itulah tempat kediaman Allah yang menunjukkan bahwa Allah ada di tengah-tengah umatnya. Waktu tabernakel itu dibawa oleh orang Filistin, dan orang Filistin mengalami berbagai macam borok, dan dewa orang Filistin Dagon jatuh tersungkur, patah leher dan tangan di hadapan tabut Allah. Mereka mengirim pulang tabut Allah itu. Dan dalam perjalanan pulang ke Israel, tabut Allah itu sempat mampir di rumah Obed-Edom. Dan Alkitab berkata, Obed-Edom diberkati selama 3 bulan itu. Dia diberkati. Kenapa? Karena ada tabut Allah di situ. Saya menariknya ke dalam diri kita. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Allah berdiam dalam tubuh kita ini. Allah berdiam di dalam diri kita ini. Kalau Allah dalam tabernakel berdiam di rumah Obed-Edom dan Obed-Edom diberkati, masa tidak mungkin Allah berdiam dalam tubuh kita dan kita tidak diberkati? Harusnya sama seperti Obed-Edom alami, kita pun alami. Bahwa di mana roh Allah, di mana Allah berdiam, di situ tempat itu diberkati. Di situ tempat itu kuat, di situ tempat itu makmur, di situ tempat itu sejahtera, di situ tempat itu damai, di situ tempat itu diberkati dengan berlimpah-limpah. Sebab itu saya bilang pada Bapak Ibu, jangan hanya melihat pengorbanan Yesus di kayu salib menebus dosa. Tetapi penebusan dosa itu memiliki banyak akibat. Salah satunya kemuliaan Allah dikembalikan pada kita. Roh Allah berdiam dalam tubuh ini. Dan waktu roh Allah berdiam dalam tubuh ini akan kuat, akan sehat, akan makmur, akan diberkati, dan akan mengalami hidup yang kekal. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu yakin bahwa Anda percaya dan terima Yesus, dan roh Allah ada dalam dirimu, atau roh Yesus ada dalam dirimu, roh Kudus ada dalam dirimu, maka deklarasikanlah bahwa kamu kuat, kamu sehat, kamu diberkati, kamu makmur, kamu berhasil, kamu bahagia, kamu sukacita. Kenapa? Karena kemuliaan oleh karena roh Allah itu sudah dikembalikan kepada kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami sudah mendengar firman. Biar firman ini memberi kelegaan kepada kami. Tuhanlah yang menolong hidup kami. Karena kami percaya tubuh yang diciptakan dari debu tanah ini sekarang ada roh Allah di dalamnya. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada berkat-berkat, di situ ada kemuliaan,
Di situ ada damai, di situ ada kemakmuran, di situ ada keberhasilan, di situ ada kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk kebenaran firman. Amin. Amin. Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Dan saya mau berdoa untuk Bapak Ibu semua menerima berkat Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah segala berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyerang engkau dan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah, cinta kasih dalam Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus, turun menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, kita berdoa, kita diberkati. Haleluya. Amin.